Saya secara akademik bagus dan saya termasuk siswa berprestasi. Saya mengira dengan menjadi orang yang berprestasi, orang tidak akan melihat fisik saya. Saya belajar keras menjadi seorang insinyur dan mendapat pekerjaan yang bagus. Saya mampu berbicara dengan 9 bahasa. Selain itu, saya lulusan master dengan predikat double degree. Dan saya bergelar magister bisnis administrasi dan magister seni. Dan saya mempunyai total 5 degree. Meskipun demikian, dimanapun saya, orang tetap akan selalu melihat ke tinggi badan saya dan bahkan orang yang telah begitu lama pun saya kenal. Saya merasa seperti tak ada yang melihat dengan apa yang telah saya capai. Orang akan selalu kembali pada tinggi badan saya. Ungkapan hati Mukes Daniswar, 42 tahun, pada seorang jurnalis saat diinterview atas prosedur operasi peninggi badan yang akan segera dilakukannya di sebuah rumah sakit di India. Operasi peninggi badan ini bukanlah hal yang baru, melainkan prosedur ini adalah sebuah prosedur bone lengthening atau pemanjangan tulang yang sejatinya dilakukan hanya untuk pasien tertentu dan bukan termasuk prosedur kosmetik. Namun seiring dengan begitu banyaknya permintaan dari orang-orang yang merasa depresi dengan tinggi badan mereka, akhirnya prosedur ini telah dapat dilakukan di berbagai negara termasuk Jerman, Amerika, Rusia, Serbia, India, Korea Selatan, Turki, Yunani, Italia, dan juga Inggris. Dan apakah sebenarnya operasi limb lengthening ini? Prosedur ini dikembangkan oleh Dr. Gabriel Lazarow pada tahun 1951 pada tentara-tentara yang mengalami cacat tulang setelah Perang Dunia Kedua yang kemudian menjadi terobosan terbaru dalam dunia ortopedi atau ahli tulang. Dan seiring dengan perkembangan serta permintaan atas prosedur ini, akhirnya operasi pemanjangan tulang ini menjadi prosedur yang bisa dilakukan pada pasien dengan alasan kosmetik. Namun tidak serta-merta dapat dilakukan dengan begitu saja, tapi harus disertai dengan alasan yang kuat dari para calon pasien, terutama yang berkaitan dengan psikologi pasien. Bagaimanakah sebenarnya sistem kerja dari prosedur ini? Secara sederhana, dapat dikatakan prosedur ini dilakukan dengan cara memotong tulang yang kemudian akan direnggangkan dan secara alami, ujung tulang yang terpotong tadi akan mulai terbentuk tulang baru yang berbentuk tisu yang kemudian akan menjadi tulang seutuhnya seiring dengan waktu. Dan prosedur ini akan menambah panjang tulang sekitar 1 mm per hari. Jadi, alat yang dipasang pada tungkai kaki tersebut sudah dirancang akan menarik tulang patah tersebut sepanjang 1 mm di tiap harinya selama waktu tertentu yang berdasarkan dengan berapa banyak pertambahan tinggi badan yang diinginkan pasien dan pertambahan panjang yang disarankan oleh dokter. Dari operasi ini sendiri, tulang dapat dipanjangkan hingga 14 cm. Itu artinya kita dapat menambah tinggi badan hingga 14 cm. Bukan hal yang baru, di berbagai bidang profesi tinggi badan sangatlah penting. Sebut saja dunia militer, perbankan, penerbangan, modeling, dan berbagai bidang lain yang menuntut agar memiliki tinggi badan ideal sesuai dengan kriteria yang diminta. Bukan hanya di berbagai bidang profesi tertentu yang mengisyaratkan harus memiliki proporsi tinggi badan yang ideal. Tak bisa dipungkiri dalam kehidupan sosial pun, mereka yang memiliki tinggi badan yang ideal akan selalu mendapat respek yang berbeda dengan mereka yang bertubuh pendek. Kehidupan asmara pun tidak dapat di-skip begitu saja. Terbukti begitu banyaknya wanita-wanita yang menginginkan pasangannya lebih tinggi dibanding sang wanita. Isu-isu inilah yang kemudian membuat beberapa orang yang mengalami tinggi badan di bawah standar yang akan mengalami tekanan psikis dalam kehidupannya yang memungkinkan mereka akan melakukan apa saja yang mampu menyelesaikan masalah sosial individu tersebut. Prosedur limb lengthening ini sendiri memakan biaya yang bervariasi tergantung di mana prosedur ini dilakukan dan dokter yang menangani.
Di Amerika sendiri, kisaran biaya yang melakukan prosedur ini berkisar sekitar 75.000 US dollar atau sekitar 1.125 miliar rupiah. Sementara di India tergolong lebih murah, hanya sekitar 20.000 US dollar atau setara dengan 300 juta rupiah. Prosedur ini diperkirakan akan menjadi populer di masa mendatang, mengingat tuntutan dunia kerja dan penampilan yang sempurna, terlebih dengan adanya berbagai media sosial yang sering mempertontonkan kesempurnaan fisik dari para influencer dunia. Tapi hal ini tidak akan berlaku pada mereka yang mampu berpikir bahwa fisik bukanlah segalanya, melainkan banyak hal yang masih bisa ditonjolkan dari dalam diri setiap manusia, terlepas dari seperti apa bentuk mereka, karena manusia sejatinya unik dan mereka berbeda satu sama lain. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Like video ini jika kalian suka. Saya Adi Emilio, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.